astronomi. Pada pertemuan yang pertama bersama saya hari Rabu kemarin, baru ada 5 siswa ya yang mengirimkan email kosong untuk bisa saya respon dengan mengirimkan materi dan catatan pertemuan hari Rabu yang lalu. Bagi para siswa yang belum, tolong nanti kirimkan email kosongnya supaya saya bisa menyampaikan materi dan catatan-catatan yang diperlukan. Saya sengaja menghindari penggunaan WA, takut nanti smartphone-nya tambah lemot karena filenya dikhawatirkan berukuran besar-besar. Baik, saya akan mulai bagikan screen ya terkait topik yang akan kita bahas pada hari ini. Mbak Vega? Mbak Vega? Iya, Pak Arya. Silakan kalau mau di screenshot dulu. Oh iya. Mangga, Pak. Apakah sudah bisa? Adik-adik tolong diaktifkan videonya karena mau diambil dulu gambarnya oleh Kak Vega. Kita foto bareng dulu ya untuk dokumentasi. Resti, Johan, Wulan, Selvi, Elisa, Zahwa, Inka yang belum aktifkan videonya. Kalau saya videonya ada salah satu yang bisa aktif tuh, Kak Vega. Kalau yang saya tidak aktif videonya tuh yang pakai smartphone, yang pakai laptop saya aktif videonya. Iya, Pak. Ini terlihat. Oke, ini saya mulai ya. Hitungan 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cheese. Oke, sudah Pak Arya. Ya, terima kasih Kak Vega. Nggak kerasa ya adik-adiknya? Karena yang kerasa itu kalau ditonjok ya baru kerasa itu. Kalau difoto nggak kerasa. Baik, saya lanjutkan ke materi kita. Saya akan mulai dengan berbagi layar. Mana tadi file saya itu? Sebentar. Ini dia. Iya, apakah terlihat adik-adik di layar masing-masing, di monitor masing-masing? Belum, Pak. Belum, Pak. Semuanya belum? Belum. Belum, Sebentar. Pak. Oke, kalau belum. Bagaimana sekarang? Sudah. Sudah ya? Siap, baik. Iya, ada yang baca koran nggak? Apa yang terjadi pada bulan April 2020 yang lalu? Atau paling nggak mendengar beritanya? Nih, terkait dengan gambar yang saya munculkan ini. Ya. Jadi, ini gambar apa kira-kira nih? Gambar apa ini? Brownies? Bukan. Ini gambar satelit komunikasi. Satelit Palapa
Nusantara 2 yang rencananya akan menggantikan satelit komunikasi lain yang umurnya sudah uzur sehingga perlu untuk diganti dengan yang baru. Nah, tapi sayangnya ada berita yang kurang menggembirakan. Jadi ya bisa tertulis di situ ya. Ini saya kutip dari Harian Umum Kompas ya. Jadi diluncurkan dari pusat peluncuran satelit di Cina sana pada Kamis 9 April 2020 malam waktu setempat atau hampir jam 7 malam waktu Indonesia. Tapi ternyata satelit yang sudah disiapkan untuk menjadi pengganti bagi satelit Palapa D generasi sebelumnya berarti ya, Palapa D ini tidak bisa sampai ke orbitnya. Karena ternyata pada roket tahap 3-nya itu ada salah satu roket yang tidak menyala sehingga gagal mengantarkan satelit ini ke posisi yang direncanakan. Gitu ya. Bahwa dia ini akan menggantikan satelit Palapa D. Nah, satelit Palapa D-nya ini ada di ketinggian itu 35.786 km. Nah, karena kegagalan menyalanya salah satu roket, maka satelit Palapa N1 atau satelit Nusantara 2 ini gagal mencapai ketinggian itu. Dia hanya bisa mencapai ketinggian 170 km. Hanya 170 km dari yang harus dia capai 35.786 km. Jadi karena gagal mencapai orbit tujuan, ya dia akhirnya jatuh ke Samudra Pasifik di Kepulauan Guam di sana. Dan itu serpihan-serpihannya disaksikan oleh sejumlah orang sebagai puing-puing yang menyala di kegelapan malam. Nah, terkait dengan berita ini, kita akan mencoba mengeksplorasi ini ya tentang persoalan mekanika benda langit, baik benda langit alami maupun benda langit buatan. Nah, pertanyaan yang bisa dimunculkan adalah seperti ini. Ya. Berapakah periode orbit satelit Palapa D di ketinggiannya tersebut? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian, pertanyaan yang kedua, andaikan ada satelit lain ya yang mengorbit bumi di ketinggian 170 km. Tadi 170 km ini adalah ketinggian yang dicapai oleh satelit Nusantara 2 atau satelit Palapa N1 yang gagal mencapai orbit yang sebenarnya di ketinggian yang sama dengan ketinggian satelit Palapa D. Kita anggap ada satelit lain, satelit LEO. Satelit LEO ini kepanjangannya adalah Low Earth Orbit. Low Earth Orbit, gitu ya. Oke, andaikan ada satelit lain yang mengorbit bumi di ketinggian 170 km, berapakah, nah ya di sini, rasio periode orbit kedua satelit tersebut? Nah, demikian. Ini pertanyaan faktual yang bisa muncul karena berita yang ada di surat kabar. Ya. Bagaimana adik-adik menjawabnya? Menggunakan tools apa kita menjawab pertanyaan yang ada ini? Bisa dibaca dengan baik kan ya? Apa yang saya tuliskan di layar?
Baik. Pak. Ya. Coba ada yang punya pendapat dengan tools apa kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Iya. Maaf, kurang jelas. Siapa yang bicara ini? Di unmute dulu kalau ada yang mau sumbang saran. Menggunakan sentripetal, Pak, sama dengan gaya gravitasi. Mempersamakan gaya gravitasi dengan gaya sentripetalnya. Dengan siapa ini saya? Muhammad Zulfikar, Pak. Muhammad Zulfikar. Muhammad Zulfikar. Iya, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Zulfikar. Ya, jawaban Zulfikar adalah benar. Ya. Jadi, kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan menyamakan gaya gravitasi dengan gaya sentripetal. Karena kita ingat, ini adalah kasus benda yang mengorbit benda langit lainnya. Satelit ini, benda langit buatan, mengorbit benda langit lainnya, benda langit alami, yaitu dalam hal ini planet bumi. Jadi, dengan mengasumsikan bahwa orbit dari satelitnya ini adalah lingkaran, kita bisa menggunakan yang tadi disebutkan oleh Zulfikar, menyamakan gaya gravitasi dengan gaya sentripetal, gaya yang dimiliki oleh benda yang bergerak mengorbit benda langit lainnya. Sebenarnya apa produk akhir yang bisa kita hasilkan dengan menyamakan gaya gravitasi dengan gaya sentripetal ini? Apa sebenarnya produk yang kita hasilkan dengan melakukan trik tersebut? Ada nggak yang tahu? Kecepatan orbit, Pak. Yang bisa kita hasilkan dari hal tersebut adalah apa tadi? Kecepatan orbit. Satelit di orbit, Pak. Kecepatan satelit di orbit. Sementara yang kita butuhkan apa? Untuk menjawab pertanyaan ini. Periode. Periode. Jadi kalau ditanya periode, apakah jawaban kita yang berupa kecepatan tadi memenuhi permintaan soal? Kurang, Pak. Nah, sehingga harus kita apakan? Diubah kan, Pak? Kan kecepatan itu 2 PR per T. Kecepatan adalah 2 PR per T. Artinya kita harus melakukan modifikasi. Betul? Betul. Kita harus melakukan modifikasi. Baik. Saya akan kembali ke screen yang saya bagikan. Nah, saya akan tuliskan ini di bawahnya. Semoga muncul nih. Oh, malah ke atas dia. Saya harapkan munculnya di bawah, malah di atas. Oke, saya drag saja dia ke bawah. Sebentar. Saya geser lagi ke bawah. Nah, ini dia. Ini tadi produk akhir yang kita peroleh dengan menyamakan gaya gravitasi dengan gaya sentripetal. Jadi kita tahu bahwa gaya sentripetal itu adalah kuadrat dari kecepatan dibagi dengan radius orbitnya. Dalam hal ini radius orbitnya menyatakan jarak pusat ke pusat kedua benda. Satelitnya. Nah, kalau kecepatannya sendiri itu kita breakdown, kita pecah menjadi bentuk lain, yaitu omega r, ya. V itu kan kecepatan linier. Bisa kita hubungkan dengan kecepatan sudut. Relasinya sederhana, V sama dengan omega r.
Nah, maka kita akan peroleh bentuk yang terakhir, baris paling bawah itu. Ya. G dikalikan M kapital, ya, dibagi dengan R pangkat 3. Sama dengan 4pi kuadrat dibagi T kuadrat. Ada yang familiar nggak dengan bentuk yang terakhir ini? Mengingatkan pada apa bentuk yang terakhir ini? Mengingatkan kalian pada apa? Persamaan matematis yang terakhir. Hukum Kepler 3 ya, Pak? Betul, hukum Kepler 3. Ya. Itu adalah bentuk hukum Kepler 3 versi dari Newton. Kenapa saya katakan versi Newton? Karena kalau versi Kepler aslinya, itu dia hanya sampai pada R pangkat 3 dibagi T kuadrat sama dengan konstan. Tanpa dia tahu, tanpa dia pernah tahu, tanpa dia pernah menyadari bahwa konstan yang dia dapatkan itu adalah G dikalikan M kapital dibagi 4pi kuadrat. Jadi intinya pada saat itu Kepler hanya menyadari mengolah data Mars, dia dapati meskipun ini adalah 3 planet yang berbeda, tapi ternyata rasio antara R pangkat 3 terhadap T kuadratnya itu menghasilkan nilai yang mirip satu sama lain. Makanya dia disebut konstan. Tapi kemudian dengan hukum gravitasinya beratus-ratus tahun kemudian Isaac Newton berhasil memerinci yang didapatkan oleh Kepler sekaligus membuktikan kebenaran hukum Kepler. Bahwa ternyata yang dimaksud dengan Kepler sebagai konstan itu adalah makhluk ini. G kalikan M kapital dibagi 4pi kuadrat. Dengan G kapitalnya di sana adalah konstanta gravitasi universal. Dan M kapital di sana adalah massa dari benda pusatnya. Benda yang menjadi pusat edar dalam sistem dua benda yang ditinjau. Nah, sebenarnya pekerjaan Newton sendiri belum selesai. Karena Newton sendiri tidak tahu berapa nilai dari G kapital di sana. Bukan Newton yang mendapatkan nilai dari konstanta gravitasi universalnya, melainkan ilmuwan Inggris lainnya. Cavendish. Cavendish mendapatkan nilai G setelah melakukan eksperimen menggunakan neraca Cavendish. Dan kita gunakan sampai dengan saat ini. Nilai G kapital tapi kecil nilainya. 6,67 dikalikan 10 pangkat min 11. Ya, dengan satuannya dalam MKS adalah Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, jadi kita akan menggunakan hukum 3 Kepler dalam bentuknya versi Newton ini untuk menjawab pertanyaan di atas. Nah, bagaimana menjawabnya? Langsung saja kita gunakan bentuk yang ketiga itu. Ya kan? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang sudah kita ketahui. Apa yang sudah kita ketahui dari soal yang disajikan ini? Yang sudah kita ketahui adalah ketinggian dari satelit Palapade-nya. Ya tidak? Ketinggian dari satelit Palapade-nya. Ada di dalam soal itu. Saya tebalkan di sini. Ini informasi penting yang akan kita gunakan. Nah, hati-hati di sini adik-adik, karena di sinilah jebakan Batman-nya ya. Disinilah siswa banyak terjebak sehingga bukannya mereka tidak bisa menjawab, tapi karena mereka menggunakan nilai yang salah, akhirnya jawaban akhir mereka juga salah. Informasi yang kita terima dari soal adalah ketinggian. Sementara yang kita perlukan di dalam hukum 3 Kepler ini bukan ketinggian, melainkan jarak dari pusat ke pusat. Jarak si satelit dari pusat bumi.
lebih detail lagi jarak dari pusat bumi ke pusat satelitnya. Tapi karena dalam banyak hal ukuran atau dimensi satelit itu sangat kecil sehingga bisa diabaikan terhadap ukuran dari benda yang menjadi pusat edarnya, ya kita nggak terlalu ambil pusing. Ya, jarak dari pusat bumi ke permukaan satelit ya bisa kita anggap sama dengan jarak dari pusat bumi ke pusat satelitnya. Nah, artinya apa? Karena dalam hukum 3 Kepler ini yang diperlukan adalah jarak dari pusat ke pusat, maka kita harus menambahkan informasi ketinggian di atas dengan besarnya jari-jari bumi untuk mengakomodasi ukuran bumi yang jauh lebih besar daripada ukuran satelitnya. Jadi bisa saya tuliskan di sini, sebentar saya tambahkan dulu box ya untuk saya bisa menulis. Nah, demikian. Maka yang ditanyakan adalah T kuadrat, bisa saya tuliskan di sini. T kuadratnya saya isolasi, saya pisahkan dari yang lain. T kuadratnya itu adalah R pangkat 3 dikalikan dengan 4 pi kuadrat. Demikian. Dibagi dengan GM. Nah, demikian. Iya. Jangan khawatir, informasi-informasi seperti massa bumi, jari-jari bumi, ataupun yang lainnya, itu nanti akan disediakan di daftar konstanta. Ada lembaran tersendiri nanti yang akan berisi daftar konstanta yang diperlukan selama proses kompetisi berjalan. Nah, karena yang kita butuhkan sebenarnya bukan T kuadrat, melainkan T saja, ya kita akan ambil akar pangkat 2-nya nanti. Saya kopikan ke bawah. Saya hanya perlu T-nya saja, maka yang di ruas kanan ini harus dipangkatkan setengah. Ya, alias di akar pangkatkan 2. Demikian. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, nilai-nilainya, ada yang hafal berapa jari-jari bumi? Jari-jari bumi itu 6.378 km. 6.378 km, Pak. Oke. Kita mau pakai nilai eksaknya boleh, mau pakai nilai pembulatannya juga nggak apa-apa. Yang penting nanti tergantung yang kita temui dalam soal yang kita hadapi seperti apa. Karena bisa jadi soal memberikan bukan nilai eksaknya, nilai pembulatannya. Ya gunakan nilai yang diberikan oleh soal. Kalau soal memberikan nilai eksaknya, ya gunakan nilai eksaknya. Jangan gunakan nilai pembulatannya. Oke, kita berlatih menggunakan yang nilai eksaknya ya. Jadi R di sana akan kita ganti dengan 6.378. Ingat, itu masih dalam kilometer. Sehingga perlu kita kalikan 1.000 untuk menjadi meter, ya. Ditambah dengan jarak dari permukaan bumi alias ketinggian di satelit tadi. Berapa? 35.786 km alias 35.768.000 meter. Nah, dijumlahkan, dipangkatkan 3. Demikian. Ya. Kemudian dikalikan dengan 4 pi kuadrat. Dikalikan dengan 4 pi kuadrat. Dibagi dengan ini. GM ini. 6,67 dikalikan 10 pangkat min 11
dikalikan massa bumi. Ada yang hafal massa bumi berapa? Tidak harus apa, tapi kalau kita hafal, kita tidak perlu membolak-balik halaman. 5,98 dikali 10 pangkat 24 kg. 5,98 dikalikan 10 pangkat 24 kg. Demikian. Ya. Sehingga nanti karena angka-angka yang kita masukkan dalam satuan MKS, maka nilai T yang akan kita peroleh juga dalam satuan SI atau MKS, yaitu dalam satuan detik nanti. Nah, silakan sambil dicoba dihitung ini. Hati-hati, karena ini melibatkan angka-angka yang besar dan angka-angka yang sangat kecil. Jangan sampai keteledoran dalam memasukkan angka ke dalam kalkulator, membuat kalian mendapatkan hasil akhir yang salah. Demikian. Berapa hasilnya? Belum dapat? 8,6163. Maaf, berapa? 8,6163 kali 10 pangkat 4. 8,6163 dikalikan 10 pangkat 4. Maaf, 10 pangkat. Tidak jelas suaranya. 10 pangkat 4, Pak. 10 pangkat 4 detik. Detik. Demikian. Yang lain ada pendapat berbeda? Berarti ini kira-kira 86.000 gitu ya. 86.163 detik. Nah, ini kalau diubah ke dalam satuan yang lebih besar, supaya angkanya nggak membengkak seperti ini, misalkan kita ubah ke dalam satuan jam, maka kita tinggal membaginya dengan 3.600 ya. 86.163 detik dibagi 3.600 detik. Dalam satu jamnya ada 3.600 detik. Akan diperoleh 23,934 jam. Ini dia. Nilai ini yang kita peroleh ya, itu sangat dekat dengan 24 jam. Jadi kita bisa bulatkan ke atas nilai ini. Nah, ternyata satelit Palapa D ya, yang berada di ketinggian 35.768 km tadi itu, dia satu kali mengorbit bumi, ya, satu kali mengorbit bumi butuh waktu lebih kurang 24 jam. Sama seperti halnya waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali berotasi. Pertanyaan saya adalah, apa akibatnya kalau sebuah satelit buatan memiliki periode orbit yang hampir tepat sama dengan periode rotasi dari benda induknya? Apa kira-kira konsekuensinya? Kita sudah dapatkan nih. Pertanyaan 1I itu sudah kita jawab. Periode orbit satelit Palapa D di ketinggian 35.768 km adalah 23,934 jam. Atau kalau kita bulatkan 24 jam. Artinya apa? Kita tahu bahwa satelit ini sekali mengorbit bumi itu dalam waktu yang hampir sama dengan selang waktu yang dibutuhkan bumi untuk satu kali berotasi. Pertanyaan saya, apa konsekuensi dari kemiripan nilai ini? Apa konsekuensi dari kemiripan nilai ini? Kemiripan dari nilai periode orbit satelit
dengan nilai periode rotasi buminya. Silakan. Yang punya pemikiran. Posisi orbitnya tetap, Pak. Posisi orbit. Posisi orbitnya kenapa? Tetap tidak bergerak. Dia bergerak mengorbit bumi. Maksudnya bagaimana? Posisinya di permukaan buminya, Pak, saat diamati. Iya. Jadi proyeksi posisinya di permukaan bumi, proyeksi posisi satelit di permukaan bumi itu akan tetap di bujur tertentu. Ya. Jadi satelit Palapa D ini itu disimpannya di bujur 113 derajat bujur timur. Kira-kira di zona waktu mana itu? Di zona waktu mana? Kalau dia ada di atas bujur 113 derajat bujur timur. Di zona waktu WIP, WIPA atau WIP satelit ini? WITA. Mendapati satelit ini ada di zenit mereka. Kondisi yang sama seperti ini dialami oleh salah satu benda di tata surya, yaitu Pluto. Pluto yang sekarang dikategorikan sebagai dwarf planet atau planet kerdil, itu memiliki satelit yang paling besar itu namanya Charon, itu mengalami situasi yang seperti ini. Jadi periode revolusi Charon itu tepat sama dengan periode rotasi Plutonya. Sehingga apa? Sehingga Charon hanya dapat diamati dari satu belahan Pluto saja. Jadi kalau kita kirim astronot, kita minta dia tinggal sementara waktu di Pluto, dia hanya akan bisa melihat Charon itu dari salah satu belahan Pluto. Sementara setengah belahan Pluto lainnya nggak pernah bisa melihat kehadiran Charon. Jadi akan ada belahan yang terus bisa menikmati Charon, di waktu yang sama akan ada belahan yang tidak pernah bisa menikmati Charon dari permukaan Pluto. Jadi kondisi seperti ini disebut sebagai orbit yang sinkron. Nah, makanya satelit-satelit yang memiliki periode orbit sama dengan periode rotasi bumi disebut satelit-satelit geosinkron. Nah, ide ini banyak dimanfaatkan untuk menempatkan satelit-satelit komunikasi. Jadi satelit-satelit komunikasi itu adalah satelit-satelit yang geosinkron.
Apa bedanya dengan yang geostasioner? Nah, kalau yang geostasioner itu adalah satelit yang orbitnya lingkaran dan disimpan persis di atas khatulistiwa bumi. Nah, sekedar geostasioner belum tentu menjamin dia geosinkron. Tapi yang geosinkron pasti geostasioner. Demikian. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada? Suara saya terdengar dengan baik? Kedengar, Pak. Kedengaran, Pak. Baik, ya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Nah, andai kan ada satelit lain, satelit LEO, satelit dengan orbit rendah. Jadi sampai di ketinggian 800 km itu tergolong satelit orbit rendah ya. Ada satelit lain yang mengorbit bumi di ketinggian 170 km. Berapakah rasio periode orbit dari kedua satelit tersebut? Maksudnya satelit Palapade tadi dengan satelit yang LEO ini. Berapa rasio periode orbitnya? Nah, kalau ketemu soal-soal seperti ini, dia hanya menanyakan rasio, kita diuntungkan. Apa yang saya maksud dengan kita diuntungkan? Karena kita tidak perlu repot-repot memikirkan masalah satuan. Ya, kita tidak perlu repot-repot memikirkan masalah satuan. Artinya apa? Kita nggak perlu buang-buang waktu mengubah-ubah satuan. Katakanlah soalnya satuannya belum MKS, sehingga kita nggak perlu harus mengubahnya menjadi MKS dulu. Karena yang ditanyakan adalah rasio. Gunakan saja satuan apa adanya, yang penting sama. Gitu. Nah, ketinggian dari satelit Palapade-nya tadi 35.768 km, satuannya kilometer. Nah, yang satelit LEO ketinggiannya 170 km. Sudah kilometer juga, ya sudah, selesai. Nggak perlu diubah dua-duanya ke dalam satuan meter. Karena kita hanya butuh rasionya. Ya. Jadi, kita akan menggunakan persamaan yang sama. Karena baik satelit Palapade maupun satelit LEO ini sama-sama mengorbit bumi. Ya kan? Nah, karena yang ditanyakan adalah rasio dari periode orbitnya, maka kita menggunakan hubungan yang sama ini. Yang membedakan adalah jarak dari pusat ke pusat dari bumi ke masing-masing satelit. Sementara yang ini praktis sama semua, karena itu adalah konstanta. 4pi kuadrat untuk satelit Palapade, 4pi kuadrat juga untuk satelit LEO. Saling membagi mereka nanti. Satu nilainya. Demikian pula konstanta G yang dikalikan dengan massa bumi. Sama nilainya untuk kedua satelit. Jadi kita bisa hilangkan ini. Ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah rasio dari satelit Palapade dengan satelit LEO, kita punya seperti ini berarti. Iya, ini dia. Dan yang kita butuhkan adalah rasionya, bukan pangkat 2 dari rasionya. Maka ruas kanan pun akan kita tadi kan pangkat 2-nya itu hilang karena kita ambil akar pangkatnya, maka ruas kanan pun kita akar pangkatkan sehingga nanti pangkat di ruas kanan menjadi pangkat 3/2. Nah, di sini ini menjadi R-nya Palapade dibagi R-nya LEO. Nah, demikian. Ini diganti dengan R-nya LEO. Maaf. Pangkat 3/2.
Nah, demikian. Sehingga kita akan dapatkan untuk pembilangnya, yang ini tadi nih, untuk pembilang. Miliknya si Palapade. Ini untuk pembilang. Untuk penyebutnya adalah yang 170 km. Jadi, kalau nggak mau menggunakan angka yang besar, pakai satuan yang kilometer saja, nggak apa-apa. Kita pakai satuan yang kilometer. Nah, ini diubah menjadi, nah demikian. Demikian pangkat 3/2. Nah, begitu. Cuman untuk yang satelit Leo-nya, nilainya adalah 170 km. Nah, demikian. Ini kalau saya perbesar biar dia satu baris, maka akan diperoleh seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini akan memberikan hasil rasio periode orbit kedua satelit ini adalah sebesar berapa? Ada yang sudah menghitung? 6378 ditambah 35768 dibagi dengan 6378 ditambah 170. Hasilnya itu dipangkatkan 3/2. Dipangkatkan 3/2. Nilainya 16,329. Ini. Jadi artinya apa? Artinya satelit Palapade tadi itu sekitar 16 kali mengorbit bumi dalam waktu yang lebih panjang daripada waktu yang diperlukan oleh satelit Leo. Ya, 16 kali periode orbitnya lebih panjang daripada periode orbit satelit Leo. Kenapa kira-kira? Satelit yang berada di ketinggian yang lebih rendah itu harus mengorbit bumi dengan lebih cepat. Kenapa? Kenapa satelit yang berada di ketinggian dekat dengan permukaan bumi harus mengorbit bumi dengan lebih cepat? Kalau dia mengorbit bumi dengan lebih cepat, artinya dia bergerak dengan lebih cepat, sehingga waktu orbitnya lebih singkat. Kenapa harus begitu? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ada yang bisa jawab? Apa alasannya? Semakin dekat dengan bumi, di mana dalam hal ini bumi menjadi benda pusat edar, maka akan semakin kuat pula tarikan gravitasi yang dialami oleh satelit. Nah, kita kan menghendaki satelit tersebut mengorbit bumi, bukannya jatuh menumbuk bumi. Nah, artinya agar satelit tetap berada dalam orbitnya, bukan jatuh menumbuk bumi, maka sebagai konsekuensinya satelit tersebut harus bergerak dengan lebih cepat yang akan memberikan periode orbit yang juga lebih singkat dibandingkan satelit lainnya yang ketinggiannya lebih besar dari permukaan bumi. Jadi satelit-satelit orbit rendah itu kecepatannya di dekat permukaan bumi itu sekitar 8 km per detik. 8 km per detik. 1 detik dia menempuh lintas
hukum 3 Kepler ini adalah salah satu hukum yang paling banyak digunakan juga, ya. Saya harus mengingatkan ini. Aslinya M di sini bukan M salah satu bendanya. Kalau kita lihat dari penurunan ini, massa benda yang kedua, yaitu benda yang mengorbit, itu kan akan hilang ya, karena ada di ruas kiri maupun ruas kanan. Sehingga yang tersisa adalah massa benda pusat. Ya kan? Dalam kasus soal ini, massa buminya. Nah, aslinya yang ada adalah dia merupakan massa total. Apa yang dimaksud dengan massa total? Iya, massa gabungan dari dua benda yang ditinjau. Jadi ada M1 dan M2. Demikian. Ini kalau saya tuliskan ulang, hukum 3 Keplernya ini. Saya bisa tuliskan ulang demikian. Ini demikian. Ini saya jadikan pembagi. Nah, demikian. Nah, oke. Ya. R pangkat 3 dibagi T kuadrat sama dengan G dikalikan M1 plus M2. Massa total, massa gabungan. Dibagi 4Pi kuadrat. Dalam banyak kasus, benda pusat memiliki massa yang jauh lebih besar daripada benda yang mengorbitnya. Dengan kata lain adalah M1 itu jauh lebih besar daripada M2. Sehingga dapat diterapkan pendekatan bahwa M1 ditambah M2 itu dihampiri, kalau dihampiri saya gunakan sama dengan yang bergelombang ini ya, dengan nilai M1-nya saja. Gitu. Karena M1 jauh lebih besar daripada M2. Sebagai contoh misalkan, 1000 ditambah 100, jelas yang 100 ini nggak bisa diabaikan. Kita akan jawab nilainya 1100. Tapi kalau 1000 ditambah 0,01, alih-alih mengatakan sama dengan 1000,01, kita cukup mengatakan, dianggap 1000 saja. Analoginya seperti itu. Ya. Massa bumi hampir 6 kali 10 pangkat 24 kg itu pasti jauh lebih besar daripada massa satelit-satelit buatan yang dibuat untuk mengorbit bumi. Paling-paling massanya hanya ribuan kilogram. Bahkan yang kecil-kecil seperti satelit Palapa itu hanya ratusan kilogram. Yang ratusan kilogram dibandingkan dengan yang 10 pangkat 24 kilogram nggak ada artinya. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan penjumlahan massa dari kedua benda itu cukup digantikan dengan massa benda pusatnya. Gitu. Tapi andai kata hukum ketiga Kepler ini digunakan ketika menghadapi kasus, misal bintang ganda. Bintang ganda itu bintang yang berpasangan dengan bintang lainnya. Boleh jadi massa kedua bintang itu setara. Bintang pertama massanya misalkan 2 kali massa matahari. Bintang kedua massanya 1,5 kali massa matahari.
Nah, yang 1,5 kali masa matahari ini nggak bisa diabaikan terhadap yang 2,5 kali masa matahari. Sehingga harus kita gunakan kedua masa ini sebagai masa gabungan. Sehingga kita akan punya M1 plus M2 3,5 kali masa matahari. Bukan hanya menggunakan yang 2 kali masa matahari saja. Sebab yang M2 tidak bisa diabaikan nilainya terhadap yang M1. Nah, hati-hati di situ. Ya. Jadi kalau misalkan ada soal yang tidak menginformasikan nilai massa satelitnya, itu artinya adalah soal ingin mengatakan bahwa massa satelit bisa diabaikan terhadap massa benda pusatnya. Jadi cukup bagi kita untuk menggunakan massa dari benda pusatnya saja dalam hukum 3 Keplernya. Begitu. Nah, hal lain, kita ketemu dengan soal yang tidak menggunakan satuan-satuan yang lazim. Bukan satuan CGS maupun satuan MKS. Kalau satuan internasional itu kan bisa MKS, bisa CGS. Nah, ini soal nggak menggunakan satuan-satuan itu. Dia menggunakan satuan yang nggak lazim. Dan itu biasa dalam astronomi. Misalkan untuk massa dia tidak menggunakan kilogram, tidak juga menggunakan ton misalkan, tapi dia menggunakan massa matahari. Untuk jarak dia tidak menggunakan kilometer, dia tidak menggunakan meter, dia menggunakan satuan astronomi. Nah, kalau ketemu soal macam begitu, dan soalnya pun hanya menanyakan rasio misalkan, maka lagi-lagi nggak usah repot-repot mengubah satuan. Langsung saja gunakan nilai-nilai dengan satuan yang apa adanya itu. Karena kalau kita menggunakan hukum 3 Kepler versi Newton dengan satuan-satuan astronomi, kita akan dapati seperti ini. Saya copy dulu yang dari sini. Nah, ini saya perbesar sedikit. Nah, demikian. T1 gitu misalkan ya. Ininya T2. Ini R1. Ini R2. Demikian. Nah, kalau dia hanya menanyakan rasio saja, maka kita juga nggak perlu repot-repot mengubah satuan. Ya. Langsung saja gunakan rasio seperti ini. Gitu. Nah, menggunakan satuan-satuan surya, ya, hukum 3 Kepler berbentuk seperti ini. Nah, ini dia. Ini dia. Menggunakan satuan-satuan surya, hukum 3 Kepler yang di atas, yang ini nih, ya, itu akan menjadi bentuk yang lebih sederhana, seperti ini. Dengan R, itu dia menggunakan satuan astronomi, AU, atau SA, gitu. Dengan T-nya, dia menggunakan satuannya tahun, dan M-nya dia gunakan satuan massa matahari. Gitu. Sama.
bentuk ini pun bisa tereduksi. Ya. Bila M1 juga jauh lebih besar daripada M2, bentuk ini bisa tereduksi menjadi ini. M2-nya hilang. Nah, begitu saja. Lebih sederhana. Jadi itu beberapa jebakan dan tips ketika kita bekerja menggunakan hukum 3 Kepler. Silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Pak, ini Silakan. Kita istirahat sholat Jumatnya jam berapa, Pak? Kita sesuai jadwal jam 10.30 akan berakhir. Kalau hari kemarin Rabu kan dilanjut sampai pukul 12. Iya. Tapi khusus untuk Jumat kita seperti jadwal yang dibuat panitia 11.30 kita berakhir sesi yang pertama. Iya. Iya. Cukup dipahami ya? Ya, Baik. Pak. Baik. Saya lanjutkan. Nah, kita akan gunakan orbit melingkar itu untuk kasus yang spesial. Nantilah kalau adik-adik bisa sampai lolos ke nasional, kita akan perdalam dengan melibatkan orbit yang berbentuk selain lingkaran. Jadi, misal, saya punya orbit lingkaran. Nah, saya ingin memiliki orbit lingkaran yang baru. Ya, saya ingin memiliki orbit lingkaran yang baru. Jadi, saya dengan kata lain ingin bisa pindah orbit. Nah, kalau itu yang terjadi, bagaimana prosesnya? Kelihatan mudah-mudahannya sebentar. Ini mudah-mudahan cukup. Lihat gambarnya? Saya kecilkan deh biar muat di monitor. Ini terlihat? Ya, terlihat, Pak. Nah, ini dia. Nah, ini. Ini benda pusat. Lingkaran hitam di tengah ini benda pusatnya. Bisa apapun. Bisa matahari, bisa planet, bisa satelit alam, bisa apapun. Nah, benda pusat ini punya benda pengiring yang mengorbit dia. Benda pengiringnya itu saya tadi keluar ya? Hilang Iya, gambarnya, Pak. Pak. Iya, Pak. Sempat keluar tadi ya? Oke, Ya. oke. Baik, saya bagikan lagi kalau gitu layarnya. Iya, Sebentar, Pak. mana tadi? Oke, ini dia. Terlihat sekarang? Kelihatan, Pak. Terlihat jelas. Baik, ya. Saya ulangi. Lingkaran hitam ini adalah benda pusat, bisa apapun, bisa matahari, bisa planet, bisa satelit alam. Nah, dia punya benda pengiring yang mengorbit dirinya, yang memiliki orbit berbentuk lingkaran. Nah, jari-jari orbit benda pengiring tersebut sebesar R1. Misal, kita menghendaki orbit benda pengiring ini memiliki jari-jari orbit yang lebih besar dengan bentuk yang tidak berubah, masih berbentuk lingkaran, dan lingkaran yang kedua ini masih sebidang dengan orbit lingkaran yang pertama. Jadi tidak ada inklinasi, tidak ada sudut kemiringan satu sama lain. Masih sebidang. Disebutnya koplanar, kalau kasusnya seperti ini ya. Nah, bagaimana cara kita memindahkan si benda pengiring tadi dari orbit awalnya yang berjari-jari RI
I di situ untuk inisial awal, menjadi ke orbitnya yang baru yang berjari-jari RF. F di sana untuk final. Nah, tentu yang kita lakukan adalah kita harus mengirimkan si benda pengiring tadi dari orbit awalnya menuju ke orbit akhirnya. Nah, karena kita harus mengirimkan dia supaya terjadi yang namanya perpindahan orbit itu, berarti kita harus memberikan impuls. Kita harus memberikan tambahan kecepatan kepada si objek pengiring tadi, supaya dia bergerak, berpindah dari orbit awalnya menuju orbit akhirnya, melewati yang disebut orbit transfer. Nah, selama tidak diberikan tambahan kecepatan, selama tidak diberikan impuls, dia akan tetap berada di orbit awalnya. Anggap sekarang, impuls sudah kita berikan dengan nilai yang tepat, sehingga sekarang dia keluar meninggalkan orbit awalnya, sekarang dia bergerak di dalam orbit transfernya, dan sampailah dia di orbitnya yang baru. Misi belum selesai sampai di situ. Ya. Misi belum selesai. Karena begitu dia sampai di orbitnya yang baru, impuls yang kedua juga harus kita berikan lagi. Agar dia bertahan di orbitnya yang baru itu. Kalau impuls yang kedua tidak diberikan, dia akan menyempurnakan setengah elips dari orbit transfernya tadi, dia akan sempurnakan. Artinya dia akan kembali lagi ke posisi orbitnya yang semula. Itu kalau impuls yang kedua tidak kita berikan ketika dia sudah tiba di orbitnya yang baru. Jadi kalau kita menghendaki dia permanen di orbitnya yang baru, maka impuls yang kedua perlu kita berikan sehingga dia akan tetap berada di orbit lingkaran dengan jari-jari orbit yang lebih besar. Nah, proses perpindahan orbit seperti ini dari orbit lingkaran ke orbit lingkaran, di mana kedua orbit lingkaran tersebut terletak sebidang, disebut sebagai transfer Hoffmann. Diambil dari nama seorang insinyur Jerman, Walter Hoffmann, yang menggagas ide ini. Jadi ini diklaim sebagai transfer orbit yang murah, ya, yang hemat biaya, hemat energi. Demikian. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul terkait perpindahan orbit seperti ini adalah, tentu, berapa nilai tambahan kecepatan atau nilai impuls yang harus diberikan pertama kali supaya benda bergerak meninggalkan orbit awalnya untuk bergerak mengikuti orbit transfer. Jadi berapa nilai delta V1-nya? Pertanyaan lainnya adalah berapa impuls yang kedua harus diberikan, delta V2 ini? Berapa tambahan kecepatan untuk yang kedua kalinya supaya benda bertahan di orbitnya yang baru? Pertanyaan lainnya, berapa nilai dari, coba diperhatikan, orbit awal lingkaran dengan jari-jari RI. Orbit kedua juga lingkaran dengan jari-jari RF. Dari pusat lingkaran hitam ini ke lingkaran kecil, itu RI. Dari pusat lingkaran hitam ke lingkaran besar, itu RF. Tapi kalau kita perhatikan gambar ini, orbit transfer yang ditempuh oleh benda, itu bentuknya bukan lingkaran, melainkan elips. Tahu dari mana saya bahwa itu adalah elips? Tahu dari mana saya bahwa orbit transfernya berbentuk elips, bukan lingkaran? Ada yang bisa menjawabnya? Tahu dari mana saya bahwa orbit transfer yang ditempuh oleh benda ini untuk berpindah dari orbit awal ke orbit akhirnya, bentuknya adalah elips, bukan lingkaran juga?
Silakan. Ada yang bisa jawab? Jari-jari satu. Jari-jari I sama F. Jari-jari satu kenapa? Pertanyaan saya adalah bagaimana saya bisa tahu bahwa orbit transfer ini berbentuk elips, alih-alih sebuah lingkaran. Bagaimana saya bisa yakin bahwa dia elips? Nih, lintasan yang ini. Ya, coba diperhatikan lagi gambarnya. Ketika dia masih ada di orbit awalnya yang berbentuk lingkaran, benda pusatnya adalah lingkaran hitam ini ya. Ketika sekarang dia ada di orbit akhirnya yang juga berbentuk lingkaran, yang menjadi benda pusatnya masih benda yang sama, si lingkaran hitam ini. Jadi kalau sekarang kita perhatikan orbit transfer ini, maka kita bisa melihat ketika si benda bergerak dalam orbit transfernya, dia memulai pergerakannya itu ketika dia ada di jarak terdekat dengan benda pusat. Ada perigi berarti di sana. Tapi ketika dia tiba di orbitnya yang baru, dia ada di jarak terjauhnya dari benda pusat itu. Berarti sekarang ada apogee. Kalau ada perigi, ada apogee, sudahlah kita yakin bahwa pasti itu bentuknya elips, bukan lingkaran. Sehingga pertanyaan yang masuk akal untuk ditanyakan adalah berapa nilai setengah sumbu panjang dari orbit transfer yang ditempuh dan berapa nilai eksentrisitas atau berapa nilai kelonjongan dari orbit transfer yang ditempuh. Jadi itu yang akan sering ditanyakan. Apalagi yang paling mungkin untuk ditanyakan? Eksentritas. Sudah saya sebut tadi. Eksentrisitas ditanyakan sebab kita tahu orbitnya elips. Setengah sumbu panjang ditanyakan sebab kita tahu ada perigi, ada apogee. Maka nilai rata-ratanya berapa? Nah, nilai rata-ratanya itu pasti setengah sumbu panjang. Nah, pertanyaannya baru 4 tuh yang mungkin ditanyakan. Ya kan? Ada lagi yang bisa ditanyakan. Apa kira-kira? Yang terkait dengan waktu. Lama transfer, Pak. Nah, itu dia. Berapa lama dibutuhkan sejak berangkat dari orbit awal hingga tiba ke orbit akhir. Nah, kita melihat di sini, lintasan yang ditempuh dalam orbit transfernya itu adalah lintasan setengah elips. Sehingga lama waktu yang dibutuhkannya adalah setengah periode satu elips penuh. Jadi periode satu elips penuhnya akan kita hitung menggunakan hukum 3 Kepler. Sementara yang kita butuhkan hanya setengahnya saja. Sebab kita nggak mau dia balik lagi ke orbitnya yang semula kan. Jadi cukup setengah jalannya saja. Nah, setengah kali dari nilai satu orbit elips yang penuh tadi itu merupakan lama waktu yang dibutuhkan si benda untuk bergerak dari orbit awalnya hingga tiba di orbitnya yang baru. Gitu. Secara kualitatif seperti itu. Sebelum kita nanti masuk ke yang lebih kuantitatif dengan angka-angka. Bisa dipahami gagasan dasarnya sampai sini? Bisa, Pak. Baik. Ya. Oke. Saya akan coba ganti ini ya, ganti tayangan ya. Saya akan coba gantikan tayangannya. Menjadi saya slideshow dulu. Kemudian ini saya akhiri. Stop. Saya ganti dengan yang baru. Nah, ini. Terlihat sekarang? Kelihatan, Pak. Nah, iya, ini dia. Baik. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul tadi, ini adalah formula
matematika yang berkenaan dengan setiap pertanyaan tadi. Berapa nilai setengah sumbu panjang dari orbit transfernya? Oh, ternyata sederhana. Perigi ditambah apogee dibagi 2. Periginya adalah jari-jari orbit awal, apoginya adalah jari-jari orbit akhir, jumlahkan. Bagi dengan 2, dapat setengah sumbu panjang orbit transfernya. Eksentrisitasnya adalah diperoleh dari ini, persamaan yang terakhir. Persamaan yang terakhir ini diperoleh di 2 yang ada di atasnya ini. Ya, jadi 2 yang ada di atasnya ini, kalau kita olah, akan menjadi bentuk akhir yang bawah ini. E sama dengan selisih dari jari-jari orbit akhir dan awal dibagi jumlah dari jari-jari orbit akhir dan awal. Jadi eksentrisitasnya sederhana ternyata. Eksentrisitas orbit transfer itu adalah selisih jari-jari orbit akhir dan awal dibagi penjumlahan jari-jari orbit awal dan akhir. Nah, saya pindah slide. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berpindah orbit dari orbit awal sampai tiba di orbit akhir? Tadi saya katakan setengah kali periode 1 elips penuh. Artinya setengah kali dari nilai periode yang kita dapat dengan hukum 3 Kepler. Ya. Jadi setengah T untuk 1 elips penuh ini. Berapa besar tambahan kecepatan yang harus kita berikan supaya dia meninggalkan orbit awalnya, menempuh lintasan di orbit transfer. Yang bawah ini. Ya, yang bawah ini. Ini bentuk akhir yang akan kita kalau kita mengolah yang di atas ini. Jadi delta VA ini itu adalah selisih dari kecepatan dia di perigi dikurangi kecepatan dia di orbit melingkar awalnya. Ya. Kecepatan dia di perigi dikurangi kecepatan dia di orbit melingkar awalnya. Nah, kalau kita masukkan berapa kecepatan di perigi, ada rumusnya tuh ya. Berapa kecepatan di orbit melingkar awalnya, ada rumusnya juga. Masih ingat rumusnya bagaimana? Akar GM per R, ya kan? Untuk yang gerak melingkarnya itu. Nanti yang untuk kecepatan di periginya ada, kita pakai rumus Vis-Viva nanti. Nah, kalau rumus untuk VP dan VC satunya masing-masing kita masukkan ke situ, kita akhir yang bawah. Ya. Mu, huruf ini, maksudnya ada jadi di sini kita mengasumsikan benda yang mengitari itu diabaikan masanya. Jadi kita menggunakan massa benda pusatnya saja. A1 di sini adalah jari-jari orbit melingkar awal, A2 jari-jari orbit melingkar akhirnya. Seperti ini cara memperoleh nilai tambahan kecepatan yang harus diberikan. Tambahan kecepatan yang harus diberikan kedua kali ketika dia sudah tiba di orbitnya yang baru adalah seperti ini cara menghitungnya. Ini mirip-mirip nih rumus yang diperoleh dengan yang sebelumnya. Hanya beda tempat. Tukar tempat sama tukar indeks di bagian pembilang dan penyebut. Diperoleh dari mana ini? Ini dari kecepatan melingkar dia di orbitnya yang baru dikurangi kecepatan dia di apogee. Kalau diolah nanti akan kita peroleh bentuk akhir seperti ini. Pangkat setengah di sana berarti diambil akar pangkat 2-nya. Gitu. Jadi dengan persamaan-persamaan ini, kita bisa menjawab semua pertanyaan yang mungkin muncul berkenaan dengan problem yang berkaitan dengan transfer orbit. Nah, untuk
kuantitatifnya kita akan coba nanti di sesi siang, sesi kedua, sekaligus kita membahas tentang instrumentasi astronominya. Mungkin sesi yang pagi ini kita cukupkan dulu sampai di sini, karena bagi yang Muslim pria akan bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Kak Vega, silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Arya yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersama kami. Oke adik-adik, kita akan break sholat Jumat dulu. Nanti kita lanjut lagi di pukul 1 siang. Mangga adik-adik bisa live dulu dari room ini juga mangga, enggak juga nggak apa-apa. Nanti untuk pukul 1 siang, linknya sama dengan yang tadi pagi. Oke, Sekian. baik. Ya, selamat istirahat. Sampai Ya, ketemu lagi siang nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.